Oke, salam, selamat malam semuanya, Bapak, Ibu, teman-teman. Shalom. Dan selamat bergabung bagi yang baru bergabung dan selamat beribadah bagi yang baru join pada malam hari ini tanpa mengurangi damai sejahtera. Baik, pada malam hari ini kita akan memulai ibadah kita meskipun hanya 16 orang yang baru join, tapi kita percaya itu tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Jadi malam hari ini karena saya nggak bisa main gitar, saya pakai instrumen atau karaoke dari lagu tersebut. Oke, kalau begitu selamat menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Siapkan hati, siapkan jiwa, dan siapkan segala sesuatu. Mari kita Allah kami yang bertata di atas kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur dan syukur kepadamu Tuhan. Kami sangat berterima kasih karena rahmat-Mu yang Engkau curahkan atas hidup kami. Sampai detik ini kami boleh bernafas, kami boleh berkumpul dan berjumpa kembali di dalam via Zoom bagi youth generation, bagi youth ini, bahkan orang tua sebenarnya bakal kiriso, maupun dari luar-luar dimanapun yang baru join pada malam hari ini, kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Kita angkat pujian kita. Kedengaran ya? Terima kasih. Kita katakan tiada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Kasih Allah yang memampukan kita, kasih Allah yang melayani setiap kita. Maka kita menyerahkan seluruh hidup kita di dalam tangan-Nya. Hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Tuhan. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku kagumi dalam hati kasih-Mu yang ku akui kasih-Mu tiada duanya.
Sampai detik ini kami akui bahwa tidak ada kasih selain kasih-Mu. Dan kasih-Mu tidak akan pernah mendua atas hidup kami, Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan menyatakan dalam hidup kami. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Baik itu hal buruk maupun hal yang baik dan terjadi, karena kami percaya Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi untuk membuat kami lebih belajar tentang hidup berkenan di hadapan-Mu, mencari perkenan-Mu Tuhan. Mampukan setiap kami, ampuni setiap salah dan dosa yang sudah kami lakukan sepanjang hidup kami. Layakan setiap kami umat-umat-Mu, bahkan anak-anak muda yang terjauh dari segala kesalahan dalam nama Yesus Kristus. Karena kami sudah menang, kami sudah menanggalkan segala dosa-dosa kami, bebas dari belenggu dosa tetapi kami sudah hidup di damai di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam teman-teman, masih semangatkah? Shalom, masih semangat. Puji Tuhan. Saya akan sebentar menyanyikan. Baik, mari kita angkat pujian kita, sorak-sorai kita, biar lebih semangat lagi, lebih sukacita lagi pada saat malam hari ini. Tapi nanti ada agak suara ya, soalnya nggak ada instrumen yang tadi lagu ini. Semangat, kedengaran? Bapa, Kau angkat kami dari kegelapan untuk nyatakan segala Tuhan yang terhebat. Pun dapat menghalangi Engkau yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau menjadiku semakin bersinar, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan dalam hidup ini, ingat kemuliaan-Mu. Kelak manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan. Ternyata sungguh Yesus Engkau yang terhebat. Engkau tiada satupun dapat menghalangi Engkau yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar, terbang semakin hidup. Kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan-Mu. Semangat teman-teman, masih anak muda kok. Dapat menghalangi Engkau, tiada satupun dapat menghalangi Engkau, dapat menghalangi Engkau.
semakin bersama, nyatakan Tuhan dalam hidup ini, sinar kemuliaan, kemuliaan sampai kemuliaan. Engkau membawaku semakin bersinar, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaannya. Sinar. Oke, terima kasih teman-teman. Masih semangat kah? Oke, kalau masih semangat, jangan bosan-bosan, terus join di OSBK, di ibadah OSBK. Oke, tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita yang paling dalam, atau membuat kita lebih fokus mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba-Nya pada malam hari ini. Dan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, kita terlebih dahulu mendengarkan lagu pujian atau menaikkan lagu pujian kita, Janjimu Seperti Fajar. Masih tuh. Hadapi kehidupan ini, ku tak mampu, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Syukur bagimu Tuhan. Engkau ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau menginggi fajar pagi, dan tiada pernah terlambat bersinar yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga,
kami kembali mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami sudah bersekutu dengan Engkau, sudah memuji. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah OSPK ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami, di tempat kami, masing-masing Tuhan dimanapun kami berada. Walaupun Tuhan hanya melalui Zoom pada malam hari ini, tetapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan, roh Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mempersiapkan tanah hati kami untuk ditaburin oleh kebenaran firman Allah yang hamba-Mu sampaikan kepada kami pada malam hari ini. Setelah Engkau Tuhan senantiasa berbicaralah di tengah-tengah kami lewat mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu sadar bahwa manusia yang berdosa. Tapi hamba-Mu ini percaya bahwa Tuhan sudah menguduskan kami, sudah membebaskan kami dari belenggu-belenggu dosa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah suara saya jelas dan terdengar kepada saudara-saudara yang ada di sana? Shalom. Jelas sekali. Kedengaran, Kakak. Baik, puji nama Tuhan. Kalau suara saya jelas dan suara saya tidak putus-putus, dan kita doakan saja biarlah wifi kita semuanya, kuota kita cukup semuanya dicukupkan oleh Tuhan. Ya, sudah dipersiapkan oleh teman-teman semuanya yang ikut ibadah Zoom pada malam hari ini, yang punya hati yang sungguh-sungguh, punya hati yang benar-benar yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, yaitu di komunitas OSBK ya, Orahua Sondenya Keriso ya, luar biasa dengan komunitas ini. Terima kasih kepada para pengurus yang sudah memberikan kepada saya kesempatan untuk berbagi berkat Tuhan. Ya, berkat Tuhan ini bukan secara materi, tapi secara ini ya, firman Tuhan ya, yang saya sampaikan kepada kita pada malam hari ini untuk kita renungkan bersama-sama, untuk kita belajar bersama-sama, supaya apa? Supaya roh kita ini dicas oleh firman Tuhan. Supaya roh kita ini kita nyalakan sesuai dengan komunitas kita pada malam hari ini, yaitu OSBK ya. Jadi mungkin barangkali ada di tengah-tengah teman-teman yang baru join pada malam hari ini yang belum mengenal saya, sekalipun ada teman-teman yang stok lama yang sudah mengenal saya. Jadi barangkali ada teman-teman yang masih belum mengenal saya, dan saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Adrianus Hulu. Saya asli orang Nias dan saya masih fasih bahasa Nias. Ya, jadi saya bukan orang bule ya. Saya asli orang Nias, saudaraku. Saya berasal dari Nias Selatan. Ya, saya berasal dari Nias Selatan. Dan sekarang saya tinggal di Jawa Tengah, ya, di Solo, Surakarta. Nah, mungkin ada teman-teman yang sudah join pada malam hari ini, barangkali ada yang sudah mengenal saya, sebagian. Nah, jadi buat saudara-saudaraku yang belum mengenal saya, nanti bisa di chat melalui pribadi. Dan kalau mau tanya status saya sudah menikah, ya sudah menikah. Ini promosi ya, sudah menikah, istri 1, ya anak belum. Ini baru dalam proses dan mohon dukungan doa dari teman-teman semuanya. Mungkin nanti ini baru perkiraan dari dokter tanggal 20 atau akhir Mei ini.
istri saya akan mau melahirkan. Ya, nah jadi saya juga butuh doa dari teman-teman sekalian. Baik, itu saja singkat perkenalan dari saya, dan nanti selebihnya bisa chat pribadi, kita bisa kotek-kotekan, bisa kita hahihin. Nah, jadi sekarang mari kita kembali kepada laptop ya, kepada firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal. Pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-25. Amsal pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan kepada kita semuanya, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di komunitas OSBK pada malam hari ini. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Sekali lagi saya akan bacakan kepada kita dan renungkanlah ya firman Tuhan ini. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dengan tema kita pada malam hari ini sesuai dengan nats Alkitab yang sudah kita baca pada malam hari ini, dan saya akan memberikan tema buat kita semuanya sesuai dengan komunitas kita, ya, sesuai dengan gaya hidupnya kita, ya. Dan saya yakin dan percaya di sini belum ada yang sudah punya anak, yang sudah punya cucu, dan saya yakin dan percaya bahwa di sini para muda-mudi semuanya, ya. Berarti pada malam hari ini tadi saya sudah kasih tahu statusnya saya bahwa saya sudah menikah. Nah, jadi jangan sungkan buat teman-teman kalau mau ngobrol dengan saya, panggil aja saya, bisa abang gitu. Ya, jangan panggil bapak ya, biar kita lebih akrab gitu ya. Nah, jadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya memberikan tema buat kita pada malam hari ini adalah pemuda OSBK yang mempunyai tujuan yang pasti. Ya. Sesuai dengan nats Alkitab pada malam hari ini yang sudah kita baca, bahwa ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Firman Tuhan ini singkat, pendek, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi makna firman Tuhan ini sangat mendalam. Dan banyak orang berpikir bahwa wah, ayat ini hanya sekedar ayat firman Tuhan. Wah, tulisan ini hanya sekedar tulisan. Kertas ini hanya sekedar kertas yang dituliskan di selembar kertas yang tipis. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, komunitas OSBK menjadi pemuda OSBK yang mempunyai tujuan yang pasti, tentunya sesuai dengan perbuatan kita setiap hari. Sesuai dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan apa sih yang dimaksud dengan firman Tuhan pada malam hari ini? Bahwa ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dan sebelumnya saya masuk ke sana, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa saya ambil tema ini? Ya, beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh Pak Ketua Komunitas OSBK. Dia WA saya secara pribadi. Waktu itu posisi saya, kalau nggak salah Pak Ketua, saya masih di kantor. Nah, jadi saya di WA, saya bilang saya dihubungi, saya nggak bisa angkat. Saya bilang sama Pak Ketua, saya bilang, ada apa Pak Ketua? Oh iya, Bang, saya minta tolong, boleh nggak Abang bisa pelayanan di OSBK? Pelayanan apa? Saya bilang gitu kan. Saya tanya begitu. Oh, bisa Abang membawa renungan di di komunitas OSBK-nya kita. Ya. Oh, bisa.
Waktu itu saya belum bisa jawab. Saya bilang begini, kasih 1 hari kesempatan buat saya. Besok saya akan kasih kepastian. Ya, itu hari Senin dan hari Selasanya saya akan kasih kepastian kepada Pak Ketua. Dan puji Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya langsung bilang sama Pak Ketua, saya siap, saya bilang gitu, ya. Karena ini pelayanan, saya tidak mau menolak, ya kan gitu. Ya, kalau Pak Ketua nanti minta nomor rekening saya akan kirim Pak Ketua ya. Ini saya hanya gurau aja, hanya bercanda loh ya. Nah, jadi kalau kita terlalu serius ya, jadi kalau nggak ada humornya sedikit ya kita ngantuk ya. Kita ngantuk ya. Sekalipun pendetanya itu khotbah berapi-api, kalau tidak ada leluconnya sedikit-sedikit ya sesuai dengan firman-Nya ya, jadi kita para jemaat bubar ya. Kita bubar, ngantuk ya. Nah, jadi singkat ceritanya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya kasih kepastian kepada beliau. Saya bilang begini, saya siap Pak Ketua, saya melayani Tuhan di komunitas OSBK pada hari Kamis. Nah, saya ambil judul ini, saudaraku, saya berpikir begini, karena OSBK itu orahua sondenya bak ke Kiriso, ya, perkumpulan, berarti sesuai dong dengan tema saya pada malam hari ini dan juga nats yang saya bacakan pada malam hari ini untuk kita, bahwa ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Tapi tema kita pada malam hari ini, pemuda OSBK yang mempunyai tujuan yang pasti. Dan saya mau jelaskan dulu bahwa pemuda ini identik dengan generasi penerus. Pemuda ini harapan kalau kita secara umum harapan bangsa. Tapi karena kita ini di komunitas OSBK, berarti ini khusus, ya. Jadi kita ini menjadi pemuda yang punya harapan, yang punya tujuan yang pasti. Tentunya para pengurus dan juga para teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, ketika mendirikan yang namanya ini komunitas OSBK, jauh-jauh hari sebelumnya sudah dipikirkan semuanya. Ternyata menarik sekali. Ya, sekalipun ini diterjemahkan di dalam bahasa Versinias. Orahua sondenya Pak Kiriso. Ya, perkumpulan berarti para pengurus OSBK ini perkumpulan semua orang. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk membawa orang kepada Kristus. Bukan kepada yang lain. Bukan kepada Allah-Allah lain. Kepada ilah-ilah lain. Tapi kepada Kristus. Saya katakan, wah luar biasa. Ya, pemuda, khususnya Nias, jangan jauh-jauh lah kita ya bicara yang di luar sana. Pemuda OSBK khususnya Pulau Nias berarti punya tujuan, punya misi kepada orang-orang yang ada di sana. Mengumpulkan orang-orang di sana untuk apa? Untuk membawa mereka kepada Kristus. Itu adalah pemuda. Berarti identik dengan ya generasi. Harapan apa? Harapan jemaat. Dan saya dan percaya kita di sini tidak semua hamba Tuhan sekolah Alkitab. Dan ada dari berbagai macam jurusan. Ada dari dunia sekuler, ada dari dunia pendidikan, ada dari dunia sekolah Alkitab. Ada dari berbagai macam. Tetapi ketika kita sudah berkumpul di dalam komunitas yang namanya OSBK, ya, untuk membawa orang-orang kepada Kristus. Pemuda yang mempunyai tujuan yang pasti. Komunitas OSBK ini berarti mempunyai atau memiliki tujuan yang pasti kepada Kristus. Bukan seperti ayat yang sudah saya baca pada malam hari ini, pemuda OSBK ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Bukan itu tujuan pemuda OSBK. Ini bukan hanya kepada pengurus.
Kalau dikatakan komunitas pemuda ini adalah berarti semuanya. Bukan hanya kepada pengurus saja. Tapi dengan komunitas pemuda, OSBK ini harus mempunyai yang namanya itu tujuan yang pasti. Kita menjadi pemuda-pemuda harapan. Harapan siapa? Harapan jemaat, harapan orang. Misi kita apa? Misi kita itu adalah menjangkau mereka. Oh, luar biasa. Ketika saya sudah merenungkan pengertian dari OSBK ini, puji Tuhan lah, saya juga terinspirasi dengan komunitas ini. Ya, ketika saya sudah dihubungi oleh Pak Ketua OSBK ini, saya langsung iyakan. Lah, ayat ini juga langsung ya, nyandol di pikiran saya. Oh, ini kasih ini. Ya. Sebenarnya saya kasih tema ini pemuda yang mempunyai tujuan yang pasti. Nah, saya tambahkan, ya, berarti kurang saya tambahkan pemuda OSBK. Nah, tadi berarti ada pemuda OSBK-nya supaya pembahasannya tidak meluas. Pembahasannya hanya kepada pemuda OSBK, pemuda OSBK dari awal sampai akhir. Dan sesuai dengan pembahasan kita pada malam hari ini, nats Alkitab, konteks Alkitab pada malam hari ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita mau berbicara tentang jalan lurus atau jalan di luar Yesus, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang berbondong-bondong menempuh jalan di luar Yesus. Betul atau betul ini? Ya. Karena sesuai dengan nats kita loh ya. Kalau betul ya betul, kalau tidak betul ya tidak betul. Ya nggak usah ragu-ragu ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, jalan di luar Yesus itu banyak orang yang berbondong-bondong yang memilih atau yang menempuh jalan di luar Yesus. Memang jalan di luar Yesus itu banyak dilalui banyak orang. Dan banyak juga temannya yang ada di luar sana. Banyak kemudahan. Banyak juga mereka dapatkan sesuatu di luar Yesus. Bukan apa yang ada di dalam Yesus itu sudah dikasih oleh Tuhan. Dan kita juga yakin dan percaya bahwa itu banyak hambatan, ya, dan banyak juga tantangan iman dan aniaya saudara dikasih oleh Tuhan. Dan banyak juga menawarkan yang namanya kompromi dengan dunia. Itu jalan di luar Yesus. Tetapi asal melewati jalan ini, saudara dikasih oleh Tuhan, semua akan mulus. Tetapi sesungguhnya jalan di luar ini menuju kepada kebinasaan. Jalan lurus di luar Yesus. Jalan luas di luar Yesus. Jalan luas di luar Yesus. Karena kenapa? Karena kita ini sudah memilih jalan sendiri-sendiri, saudara dikasih oleh Tuhan. Dan saya mau katakan, saudara dikasih oleh Tuhan, kita orang-orang yang sudah percaya atau mayoritas orang menyangkal jalan lurus dan lurus ini dan atau jalan luas ini adalah jalan yang benar. Kalau kita anggap itu benar, ya, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu menuju kebinasaan atau maut. Dan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-17 ayatnya, Matius di dalam Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya ke-14 dia katakan begini, masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarnya lah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Dan juga firman Tuhan katakan kalau kita itu hidup di dalam Tuhan dan juga di dalam Yohanes dia katakan begini pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Ini mungkin teman-teman ini ayat favoritnya ya. Nah dia katakan begini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku itu siapa? Yesus. Perhatikan bahwa ayat itu ada A besar. Aku itu adalah menunjuk kepada satu pribadi. Bukan kedua pribadi. Tapi menunjukkan kepada satu pribadi. Bahwa aku adalah Tuhan Allahmu. Engkau akan berjalan di dalam aku. Tetapi kalau kita ini pemuda OSBK yang tidak tahu tujuan hidupnya, kepastian hidupnya, maka kita semuanya ini adalah akan menuju kepada kebinasaan atau maut. Tetapi kalau kita menjadi pemuda komunitas OSBK yang mempunyai tujuan yang pasti, firman Tuhan tadi katakan bahwa Yesus berkata kepada mereka, akulah jalan dan kebenaran. Kalau tidak ada yang melalui aku, tidak ada yang bisa datang kepada Bapa di surga. Dan inilah yang menjadi pertanyaan buat kita. Mana yang harus kita pilih saudara dikasih oleh Tuhan? Mau pilihlah jalan yang luas, jalan yang lurus, atau mau pilih jalan yang sempit. Karena jalan sempit ini banyak tantangan, saudara dikasih oleh Tuhan. Banyak rintangan, banyak kesukaran. Tergantunglah pada pribadi kita. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi, komunitas OSBK berpikir bahwa banyak jalan yang disangka itu yang lurus. Artinya bahwa dengan pengetahuannya kita bahwa jalan lurus itu bagus. Bahwa jalan luas itu enak. Luas. Aku bisa melakukan segalanya. Aku bisa melakukan sebebas-bebasnya aku. Tetapi kita tidak pernah berpikir bahwa itu akan menuju kepada kebinasaan. Membawa saya ke dalam maut. Tetapi kita lupa, kita tidak sadar bahwa perumpamaan yang dikasih oleh Tuhan ini dengan jalan yang sempit tadi, kita tidak sadar bahwa Tuhan ini kasih perumpamaan dengan ini mana yang salah, yang saya harus pilih. Kalau saya pilih jalan yang sempit ini, banyak tantangannya. Bagaimana saya bisa masuk? Bagaimana saya bisa bebas? Karena jalannya sempit. Karena itu banyak hambatan, banyak tantangan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan saya mau katakan, apapun itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, tantangan apapun itu, masalah apapun itu, kalau kita itu ya berjalan bersama Yesus, Tuhan tak pernah meninggalkan saudara dan saya. Bahwa firman Tuhan katakan pada malam hari ini ada jalan yang disangka lurus. Jangan pernah kita berpikir bahwa jalan lurus ini bagus. Ternyata ayat ini maknanya, pengertiannya mendalam. Kadang-kadang orang yang sudah percaya kepada Tuhan, mereka berpikir bahwa jalan yang luas ini jalan yang benar, jalan yang baik. Bahwa mereka tidak sadar bahwa itu akan menuju kebinasaan. Dan banyak diperhadapkan situasi kepada kita, diperhadapkan dengan keadaan yang tidak enak sudah dikasih oleh Tuhan. Dan mau tidak mau, kita sebagai pemuda komunitas OSBK pada malam hari ini harus mempunyai yang namanya itu tujuan yang pasti. Tujuan ini berbicara tentang arah. Kalau kita sudah punya rencana, tujuan, arahnya kita ini mau kemana? Ini saya ambil contoh tujuan. Ini contoh. Contohnya Bang Zainal Artahia, ya.
dia mau pergi ke Solo, ya. Dia tidak tahu dia mau kemana. Ya, berarti itu tujuan yang tidak pasti. Tetapi kalau Bang Arta Zainal ini sudah merencanakan, sudah punya tujuan bahwa saya mau ke Solo, mau ketemu sama Abang Adrianus Hulu. Berarti itu pasti. Ya, itu pasti. Karena kenapa? Karena dia sudah punya tujuan, target, sudah punya arah. Tapi kalau kita menjadi pemuda komunitas OSBK yang tidak tahu tujuan, kepastian, atau arah kita mau kemana, kita mau bawa kemana komunitas ini, ya semuanya akan sia-sia. Dan saya yakin dan percaya bahwa komunitas OSBK pada malam hari ini, bahwa saya yakin dan percaya bahwa benar-benar komunitas OSBK ini mempunyai yang namanya itu tujuan yang pasti. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada kita, yang saya mau terapkan kepada kita, ya, bagaimana kita itu supaya kita menjadi pemuda yang memiliki tujuan yang pasti dan tidak menuju maut. Dan saya minta Bang Zainal membacakan firman Tuhan ini di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang kelima sampai ayat yang keenam. Ya, mari kita belajar bersama-sama. Kita ini menjadi pemuda yang kuat, ya. Menjadi pemuda yang memiliki tujuan yang pasti. Jangan setengah-setengah. Menjadi orang Kristen itu harus yang sesungguhnya, ya. Ikut Tuhan Yesus itu nggak enak, banyak penderitaan, banyak hambatan. Nah, jadi dengan kita mengalami itu, ya iman kita semakin hari semakin bertumbuh kepada Yesus Kristus. Silakan Bang Zainal. 1 Yohanes, Kak. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang keenam. Oke. 1 Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 6. Ya. Beginilah firman Tuhan. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Ayat ke-6. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Ya, nah saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Bagaimana kita itu menjadi pemuda OSBK yang memiliki tujuan yang pasti kepada Yesus Kristus. Tadi firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Yohanes itu pasal yang keempat ayat yang kelima sampai ayat yang keenam, dia katakan, ya, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Ini berbicara tentang roh Allah dan roh antikristus. Yang pertama, supaya kita ini menjadi pemuda OSBK yang mempunyai tujuan yang pasti. Yang pertama adalah pemuda OSBK memiliki Yesus dalam hidupnya. Sekali lagi, menjadi pemuda OSBK yang mempunyai tujuan yang pasti. Yang pertama adalah pemuda OSBK memiliki Yesus dalam hidupnya. Kalau kita ini pemuda OSBK yang memiliki Yesus di dalam hidup kita, berarti firman Tuhan yang barusan tadi dibacakan oleh Bang Zainal, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka.
kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Ya. Makanya pada malam hari ini saya katakan, ya, kita harus menjadi pemuda OSBK yang punya tujuan yang pasti. Pemuda OSBK memiliki Yesus dalam hidupnya. Supaya apa? Supaya tadi firman Tuhan katakan kebenaran, roh yang menyesatkan itu. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Kalau kita apa? Menceritakan hal-hal duniawi yang tidak sesuai apa? Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau bicara hal-hal duniawi, itu akan menyesatkan orang. Itu adalah kebenaran dan roh yang menyesatkan, yang keluar dari mulut kita. Tetapi kalau kita sudah memiliki Yesus dalam hidup kita, otomatis kita memperkenalkan Yesus kepada mereka. Karena kenapa? Karena kita adalah pemuda OSBK yang dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya pemuda OSBK ini ya mempunyai tujuan yang pasti. Yang kedua, saya minta tolong lagi Bang Zainal bacakan di dalam Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Yohanes 13 ayat 14. Ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai 15. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuhi kakimu. Ayat ke-15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Amin. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Yang kedua pada malam hari ini yang mau saya sampaikan kepada kita, menjadi pemuda OSBK yang mempunyai tujuan yang pasti. Yang kedua adalah pemuda OSBK melayani Tuhan dengan segala kesungguhan dan kerelaan hati. Sesuai dengan ayatnya yang sudah kita baca pada malam hari ini dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayatnya ke-14 sampai ayatnya ke-15. Dia katakan di ayatnya ke-15 itu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Supaya apa? Ini tujuannya Tuhan. Ya, karena dia membasuh kaki murid-muridnya, sudah menjadi teladan buat murid-muridnya. Hendaknya lah kita juga sebagai pemuda-pemuda OSBK, ayo mari kita juga saling membasuh kaki. Seperti yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dia katakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ini bukan hanya sekedar kita baca saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kalau saudara baca berkali-kali ayat ini, tentunya akan masuk ke dalam hati kita, akan menguasai seluruh hidup kita dan tubuh kita, bahwa kita sadar ya, supaya kita ini tidak tersesat, ya, memilih jalan yang lurus, memilih jalan yang luas, ya. Tuhan Yesus sudah menjadi teladan terlebih dahulu. Dan apa salahnya kalau kita ini juga menjadi pemuda OSBK yang sudah mempunyai tujuan yang pasti, menjadi teladan bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Lewat apa kita ini menjadi teladan? Lewat perbuatan kita, lewat perkataannya kita.
lewat seluruh aspek kehidupan kita. Ya. Kita menjadi teladan. Kita harus memberitakan kebenaran itu kepada mereka sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya malam hari ini. Haleluya. Ya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Saya mau katakan kepada kita pada malam hari ini, janganlah jadi pendengar-pendengar saja. Ketika nanti saudara keluar dari Zoom ini, lakukanlah firman Tuhan ini. Renungkan kembali firman Tuhan ini. Tanya kepada dirinya, apakah saya sudah menjadi pemuda OSBK yang sudah mempunyai tujuan yang pasti, sudah menjadi teladan bagi sesama saya. Kita utamakan dulu di dalam keluarganya kita. Ketika kita sudah menjadi teladan bagi keluarga kita, baru bisa kita keluar. Menjadi terang bagi mereka. Menjadi contoh kepada mereka. Bukan jadi penyesat. Ya. Jadi contoh kepada mereka. Membawa mereka kepada Kristus. Sesuai dengan nama komunitas ini, yaitu OSBK. Kalau kita tidak bisa menjangkau dengan visi misinya, ya, kita sebagai pemuda OSBK, kalau kita tidak bisa menjangkau itu percuma, ya. Kita setiap hari Kamis adakan ibadah OSBK, kita berdoa kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi, bersorak-sorak, bertepuk tangan, meloncat-loncat buat Tuhan. Percuma, ya, percuma. Kalau kita ini tidak jadi teladan buat mereka. Dengan hadirnya kita komunitas ini, kita jadi panutan, kita jadi teladan, kita jadi contoh buat mereka. Kita bawa mereka, ya, bukan hanya sekedar nama atau nama komunitas OSBK. Jangan hanya sebuah nama OSBK, Orahua, perkumpulan, ya, yang membawa orang kepada Kristus. Ya, kalau kita terjemahkan dia ke dalam bahasa Indonesia. Tapi bagi orang-orang Nias paham Orahua, apa itu Orahua, ya, sondonyal itu apa sondonyal itu, ya, keriso itu apa keriso itu. Ya. Nah, jadi kita paham, ya, bagi kaum orang Nias yang masih fasih bahasa Nias, yang masih tahu bahasa Nias. Dan saya yakin dan percaya, ya, saya beberapa tahun di tanah rantau, saya tidak pernah lupa yang namanya itu bahasa Nias. Ya. Apalagi kalau saya ketemu sama orang-orang Nias yang ada di tempat saya ini, saya pakai bahasa Nias. Saya kalau ada yang nggak tahu bahasa Nias itu, kalau udah umurnya 18 tahun merantau, saya bilang kalau dia nggak tahu bahasa Nias, saya bilang bikin kebangetan, saya bilang gitu, ya. Saya udah umur berapa? Saya tahun 2014 pertengahan, ya. Hampir 9 tahun saya di tanah rantau. Saya tidak pernah lupa dengan bahasa Nias. Niwawano bakeda, lawano iwawa amada mefona iwa olifu ya gulinya mai harit. Iya kan? Nah, jadi saya mau katakan bagi siapapun itu kita kembali di kampung halaman kita, ayo kita pakai bahasa Nias, jangan sok-sokan pakai bahasa Indonesia. Udah lama di tanah rantau, gue lu gitu, ya, gua lo siapa gitu, rasa saya bilang gitu kan. Nah, jadi makanya kalau saya ketemu sama orang Nias itu, saya pernah diajarin oleh pengurus kami di sini gini. Kalau saya ketemu sama orang Nias, saya sapa orang itu, saya salam, saya bilang gini, Yahowu. Nah, kalau dia nggak tahu Yahowu, berarti itu bukan ononiha, katanya itu onombeku. Nah,
Nah, jadi kalau dia tahu ya ahobu, itu ononiha bukan onobrehu. Nah, jadi saya juga belajar. Oh, saya juga kalau saya ketemu Yahobu, kalau dia nggak tahu Yahobu, ini bukan ononiha ini. Saya nggak lanjutkan lagi ya. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita menjadi pemuda OSBK yang mempunyai tujuan yang pasti itu jadi teladan. Ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ada 3 hal yang saya mau sampaikan atau 3 poin yang saya sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Menjadi pemuda yang mempunyai tujuan yang pasti. Yang pertama, pemuda OSBK memiliki Yesus dalam hidupnya. Dan yang kedua adalah pemuda OSBK melayani Tuhan dengan segala kesungguhan dan kerelaan hati. Dan yang ketiga, ini yang terakhir, ya. Kalau yang terakhir ini, wah cepat selesai. Jemaatnya tepuk tangan, hore, hore, ya gitu ya. Nah, jadi yang ketiga, saya minta tolong lagi kepada Bang Zainal untuk membacakan firman Tuhan ini di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat ke-13. Beginilah firman Tuhan. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Amin. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, yang ketiga, pemuda yang mempunyai tujuan yang pasti. Yang ketiga pada malam hari ini adalah pemuda OSBK jalani hidup ini dengan sabar dan tidak khawatir. Karena kenapa? Firman Tuhan katakan, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itulah ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita menjalani hidup kita ini dengan sabar. Saudara dikasih oleh Tuhan. Sekalipun itu banyak tantangan, banyak rintangan, banyak hambatan, masalah yang diperhadapkan dengan kita. Tapi firman Tuhan bahwa pencobaan itu biasa. Anggaplah sebuah pencobaan itu sebuah kebahagiaan buat saudara dan saya pada malam hari ini. Anggaplah pencobaan itu sebuah kebahagiaan, bukan sebuah beban. Karena hidup ini bukan banyak protes. Tetapi jalanin hidup ini dengan banyaknya proses. Maka banyaknya proses itu akan kita ini menjadi pemuda OSBK yang imannya semakin hari semakin bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, yang sudah berkata pada malam hari ini amin, yang sudah mengaminin firman Tuhan pada malam hari ini, maka firman Tuhan pada malam hari ini saya tidak panjang lebar untuk menyampaikan kepada kita semuanya. Dan tentunya saudara-saudaraku semuanya sudah mengerti dan sudah paham apa yang sudah saya sampaikan pada malam hari ini. Dan biarlah berkat firman Tuhan pada malam hari ini kita renungkan bersama-sama, kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Pada malam hari ini Tuhan, kami diingatkan oleh firman Tuhan
bahwa Tuhan itu tidak pernah menjanjikan langit ini selalu biru. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa jalan ini selalu lurus. Tetapi Tuhan berjanji kepada kami semuanya di komunitas OSBK pada malam hari ini. Tuhan berjanji bahwa Tuhan menyertai setiap kehidupan kami ketika kami ada di dalam Yesus Kristus. Jadikanlah kami ya Tuhan menjadi pemuda OSBK yang mempunyai tujuan yang pasti. Sesuai dengan nama komunitas kami pada malam hari ini, yaitu OSBK, perkumpulan orang yang membawa orang kepada Kristus, menuju kepada Engkau, ya Bapa di surga. Urapi kami semuanya Tuhan. Berkati kami pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan pada malam hari ini jatuhlah di tanah hati kami yang paling subur. Biarlah firman Tuhan ini berbuah dan berakar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah komunitas OSBK ini dan para pengurus-pengurusnya. Dan seluruh anggota OSBK ini Tuhan, berkati kami semuanya. Berikan kami hikmat marifat daripada Engkau. Seperti hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo Tuhan. Engkau turunkan kepada kami semuanya. Melampaui akal pikiran kami. Memberikan kami kekuatan yang daripada Tuhan. Untuk menjalankan tugas panggilan pelayanan kami kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah kuasa Roh Kudus yang selalu berbicara dan mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya kita katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom. Terima kasih hambanya Pak Adrianus sudah melayani pada malam hari ini. Menyampaikan firman Tuhan. Ya sangat luar biasa ya. Karena kita juga mempunyai tujuan dalam satu komunitas. Pasti bukan hanya juga di komunitas, hidup juga mempunyai tujuan. Tanpa tujuan tidak ada arahnya kehidupan kita. Terima kasih dan selanjutnya ini mengejar waktu ya, karena ini sudah banyak yang mau keluar dan ada juga yang perlu kita kejar. Langsung saja kepada pendoa syafaat saya serahkan. Nggak perlu lagi nyanyi ya. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Oke, shalom teman-teman semuanya. Salam. Sebelum kita berdoa, mungkin ada pokok doa dari teman-teman semuanya untuk di-sharekan ke kita semua supaya kita boleh mendoakannya bersama-sama. Adakah? Atau pokok doa yang umum-umum aja? Kayaknya pokok doa yang umum-umum saja sih Kak. Soal jodoh. Bagi yang belum punya jodoh. Mungkin untuk studi aja sih. Ya. Oke. Bentar, dari saya ada, Kak. Oh, iya. Iya. Sebenarnya suara saya terdengar ya? Ya, terdengar. Iya, sebenarnya sih sudah join lah dia di ibadah kita ini, cuma dia agak malu lah ngomong. Jadi tadi dia sudah komunikasi sama saya bilang nggak apa-apa, saya bisa bantu kamu untuk bicara. Jadi nanti saya minta dukungan doa buat ibu ini Yanti dalam doa itu dia sudah join itu dukungan doa. Dia kan paham keluarga ayahnya itu apa ya istilahnya kami bukan ya ini, jadi dia minta dukungan doa supaya ayahnya itu bisa ada perubahan hati lah, ada perubahan hati dan apa ya bisa lebih lagi mengenal Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan,
Dan mungkin nanti melalui komunitas kita ini dan kita bisa komunikasi dengan dia di sana ya. Dan yang kedua, ya masa depan dia, ya, masa depan teman kita ini. Ya, ada banyak keterbatasan yang dia miliki, tapi bukan karena sengaja. Wah, sudah ada dalam dirinya. Jadi soal masa depannya, biarlah Tuhan buka jalan bagi dirinya atas nama orang tua dari Ninian di dalam Bonua. Jadi ini teman-teman, kalau boleh saya minta waktunya nanti untuk PC bersama lah ya sama saudara kita untuk menguatkan diri. Thank you. Dan yang kedua itu buat anggota, buat saya lah ya. Saya juga nitip doa ini, nitip doa. Mungkin teman-teman sudah tahu kalau saya sudah pulang ke Nias ini. Dan mungkin teman-teman juga sudah tahu apa rencana saya. Jadi teman-teman, bukan dalam arti saya menduluankan teman-teman ke Nias. Ya, jadi saya minta dukungan doa dengan rencana kita nanti di Nias ini pembangunan gereja. Ada banyak masalah-masalah yang terjadi teman-teman semua. Ya, tapi saya percaya lah ya, saya percaya dengan dukungan teman-teman semuanya, maka semuanya itu akan terjauhkan lah ya. Ya, jadi tadi saya sudah melakukan pendekatan kepada orang-orang sekitar sana, tapi ya luar biasa lah ya, dengan kehadiran saya di sana, mereka juga senang gitu. Ya, jadi minta dukungan doa supaya nanti kehadiran gereja di sana bisa mengubah jemaat orang-orang sekitar sana, khususnya di lingkungan di mana nanti pembangunan gereja. Nah, jadi saya minta dukungan doa supaya Tuhan pakai saya, dan ini bukan hanya saya nanti teman-teman semuanya. Jikalau nanti Bang Adrianus pulang ke Nias, wah, saya sangat bahagia dan sukacita. Dan teman-teman semua apapun ya. Kalau nanti teman pulang komunikasi dengan saya, pasti saya akan apa aja untuk pelayanan saya. Amin, Pak Pendeta. Amin, amin. Jadi kalau teman-teman pulang dan gereja ini sudah selesai, ya saya langsung bisa berkata, silakan teman-teman datang dan berkunjung di tempat kita. Itu menjadi dukungan doa supaya teman-teman gereja kita ini bisa berjalan dengan baik dalam pembangunan. Tuhan memberkati. Ya, yang pertama tadi namanya Nilianti Telambanua ya, Kak. Nilianti Telambanua. Baik, terima kasih. Dari teman-teman yang lain kalau ada dipersilakan. Shalom Kak, selamat malam. Ya, malam Kak Zainal. Oke, ini umum-umumnya saja ya. Yang pertama ya kita mendoakan tadi bagaimana pergumulan Bang Adrianus nanti mungkin akhir bulan ini atau awal Mei akan mau melahirkan sang kekasih ya. Kita mendoakan supaya persalinan berjalan dengan baik ya. Baik, Ibu Adrianus. Yang kedua berdoa buat rencana OSBK ini mungkin akhir bulan 5 atau bukan bulan 6 karena kita akan mau berkunjung di suatu tempat yang baru berdirinya PAUD di Nias Utara nanti. Para pengurus OSBK ada Bapak Pendeta Damai Zai yang akan berkunjung dan rekan-rekan OSBK nanti berkunjung di OSBK di Nias Utara. Apapun rencana, apapun program, mari kita dukung dalam doa supaya berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, berdoa buat kita yang ada di dalam grup, bagi yang kerja, baik yang lagi penyusunan skripsi, dan baik juga yang baru mau atau yang mau yang mau mempersiapkan diri untuk pulang dari PPL, mempersiapkan diri untuk menghadapi atau pengajuan judul, biar diberikan hikmat, ya diberikan hikmat. Itu aja. Terima kasih saudara. Masih ada yang lain? Kalau nggak ada, kita sama-sama. Selalu izin ya.
Oh iya, silakan Kak. Oke, baik, selamat malam buat kita semuanya. Selamat malam. Ada pergumulan ini buat dari saya supaya teman-teman bisa membantu. Doakan perjalanan saya pulang nanti tanggal 3 hari Selasa ya. Mau pulang kampung dulu karena ada acara keluarga. Hari Kamis itu acara keponakan saya menikah. Nah, tolong doakan saya, mungkin nanti Kamis depan pengalaman saya mungkin pertama sekali sejarah dalam hidup saya berbicara di depan ketua-ketua adat lagi gitu ya. Belum pernah pengalaman hidup saya ini ya, berbicara sebagai paman kan tunangan kan, bukan saya tapi keponakan saya yang menikah. Ya, jadi keponakan saya menikah, biarlah acara hari Kamis depan itu berjalan dengan baik. Saya juga boleh sebagai paman, bolehlah apa yang saya sampaikan berkenan kepada orang-orang itu, karena mungkin yang saya hadapi nanti di situ bukan seumuran dengan saya ya. Ada yang sudah bapak-bapak, udah berubah nanti semua. Apalagi gamai dola itu aku belum paham ya, belum. Ya itu teman-teman, karena beberapa bulan ini juga kakak saya semua saudara, jadi tumpuan itu sama saya karena cuma saya yang dekat di sini. Kalau saudara saya laki-laki yang satu jauh, jadi sama saya lah tumpuan itu. Apa yang saya sampaikan itu gak tahu lah mau bilang apa, karena belum ada pengalaman gitu ya, baru terjun di sini. Imani wa sebagai ulah bakhda ya. Ada minta tolong, minta bantu doa teman-teman semua. Oke, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Iya Kak April, terima kasih. Siap-siap berjumpa dengan laonnya ya. Bukan lao deh. Yang nikah ponakan saya, jadi menantu. Oh, oke. Ya teman-teman, saya rasa udah semua ya. Ingat tadi pokok doanya dari Kak Damai Jai, pelayanannya di dinas, dan juga pembangunan gereja. Dan kita berdoa untuk Kak Nilianti April untuk orang tuanya. Dari Kak Jainal itu rencana OSBK. Dan dari Kak April tadi seperti yang sudah didengar ya barusannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Malam hari ini kami boleh mempergunakan waktu ini Tuhan untuk boleh bersekutu bersama-sama dengan Tuhan dan bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kami, komunitas OSBK. Mengucap syukur tengahan hingga kami boleh akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Sungguh karena perkenanan Tuhan bagi kami boleh duduk diam tenang untuk mendengarkan firman-Mu malam hari ini dan mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih untuk jaringan yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa, kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh ditaburkan bagi kami malam hari ini. Mengingatkan kami akan tujuan hidup kami bersama dengan Tuhan. Mengingatkan kami supaya kami senantiasa tidak takut, tidak menjadi khawatir. Karena ketika Tuhan yang bersama dengan kami, maka apapun itu Tuhan, boleh kami lalui, boleh kami jalani. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh firman ini menyejukkan hati kami dan mengingatkan kami kembali, meneguhkan iman kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan-Mu ya Bapa, supaya kami senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kami dekat dengan Tuhan, kami tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami setiap hari. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk hamba-Mu yang telah Engkau utus ya Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu, yaitu hamba-Mu Pak Andrianus Hulu ya Bapak. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Kau pakai secara luar biasa lagi Tuhan,
Tambah-tambahkan hikmat kebijaksanaan kepada hamba-Mu. Berkati juga pelayanan hamba-Mu, pekerjaan hamba-Mu, bahkan keluarganya ya Tuhan. Bahkan secara khusus kami berdoa untuk istri hamba-Mu yang beberapa minggu ke depan akan bersalin ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan, segala apapun yang perlu dipersiapkan, biarlah Tuhan tolong, Tuhan berkati, dan Tuhan benahi setiap apapun yang menjadi keperluan-keperluan ya Bapak. Bahkan kami berdoa untuk istri hamba-Mu ya Tuhan, Engkau beri ke dia kekuatan Tuhan, Engkau beri dia sukacita, dan biarlah Engkau memberkati keluarga hamba-Mu ini ya Tuhan. Keluarga hamba-Mu ini akan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, akan banyak orang yang mendengarkan tentang Injil-Mu dan percaya kepada Engkau lewat keluarga hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak. Bahkan Tuhan, kami berdoa untuk kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi itu jatuh di tanah hati kami yang subur ya Tuhan, sehingga firman-Mu ini boleh berakar Tuhan, boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami boleh menikmatinya, kami boleh memberikannya kepada orang lain, dan orang lain menikmatinya dan melihat Kristus dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami juga mengucap syukur buat komunitas OSBK yang boleh hadir ya Tuhan, yang boleh ada saat ini, sehingga kami boleh satu dengan yang lain saling mengenal, saling sharing, saling menguatkan, saling memberikan semangat ya Bapak. Terima kasih untuk komunitas ini. Kami berdoa untuk pengurus-pengurus komunitas ini, mulai dari ketua dan seluruh jajaran pengurusnya Bapak yang baik. Berikan kesatuan hati ya Tuhan, berikan hati yang rela dan tulus ikhlas melayani Engkau di komunitas ini ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan dalam setiap apapun yang sedang mereka jalani hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati ya Bapak. Dan kiranya Tuhan komunitas ini menjadi komunitas, menjadi berkat bagi orang lain Tuhan, dan menjadi berkat bagi dimanapun kami berada anggota-anggotanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk Kak Ketua Damai Zaya Tuhan yang saat ini sedang berada di Nias, bergumul Tuhan tentang pembangunan gereja, bahkan pelayanannya. Bapak yang baik, Tuhan bukakan jalan bagi hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan bekerja di luar dari batas normal, di luar dari batas yang kami pikirkan, di luar dari batas yang kami inginkan Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya perkara-perkara yang besar Tuhan jadikan atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa juga untuk pelayanan OSBK nantinya beberapa bulan ke depan akan mengunjungi salah satu panti asuhan yang ada di Nias ya Tuhan. Ini luar biasa Tuhan. Dengan itu kami berdoa Tuhan untuk para pengurus yang berusaha untuk mewujudkan pelayanan ini. Tuhan tolong, bahkan juga anggota-anggota kami semua Tuhan, biarlah kami bersatu hati akan pelayanan ini Tuhan. Dan kami percaya ada banyak hal yang akan Tuhan kerjakan lewat komunitas ini. Terima kasih Bapak. Secara khusus juga kami berdoa untuk Kanilianti, kami berdoa untuk keluarganya. Tuhan jamah, terlebih-lebih Bapaknya ya Tuhan, yang mungkin jauh dari Tuhan dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan jamah. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang mampu mengubah hidup orang lain, seseorang ya Tuhan. Kami tidak mampu mengubahnya Tuhan, tetapi hanya Roh Kudus-Mu yang mampu bekerja di hatinya, dan dia boleh berbalik kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk Kak April Jega yang akan pulang nantinya ya Tuhan dalam acara pernikahan ponakannya. Bapa berkati juga hamba-Mu ya Tuhan. Berkati dalam perjalanan boleh sampai dengan tujuan dengan selamat ya Tuhan. Bahkan juga dalam setiap persiapan-persiapan yang disiapkan oleh hamba-Mu. Tuhan berkati, berikan hikmat, kebijaksanaan kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk seluruh kami yang ada di komunitas OSBK, baik kami yang pelajar, yang kuliah, yang sedang pelayanan, yang menyusun skripsi, yang sedang menyelesaikan semester akhir. Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami percaya masa depan yang baik, masa depan yang indah, itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan dalam proses yang sedang kami jalani hari ini, kami percaya Tuhan akan bersama dengan kami. Tuhan akan memampukan kami, dan proses ini boleh kami lewati Tuhan, dan kami akan menjadi seorang pemenang ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik.
Kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami juga Tuhan. Kami teringat untuk orang-orang yang kami kasihi. Teman kami, sahabat kami, bahkan juga orang tua kami. Dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Meskipun kami berada di tempat yang berbeda, tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang sama, yang senantiasa mengasihi kami, memelihara kehidupan kami. Karena kesempurnaan penyertaan hanya ada di dalam Engkau ya Tuhan. Dan itu kami tidak ragu Tuhan. Kami tidak khawatir, kami tidak takut. Keluarga kami akan Tuhan jagai. Terima kasih Tuhan. Dan jika ada keluarga kami yang sedang sakit hari ini Tuhan, saat ini, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih ya Tuhan. Dan biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Dan kami berdoa untuk keluarga kami yang sedang dalam persoalan permasalahan apapun itu, kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kami percaya bangsa ini adalah bangsa yang Tuhan kasihi. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran dari yang tertinggi, bahkan sampai yang terendah, berikan kesatuan hati Tuhan. Bahkan Tuhan, roh-roh pemecah belah di bangsa ini, biarlah Tuhan halau. Kami rindu suatu saat bangsa ini akan dimenangkan oleh Injil-Mu. Kami rindu bangsa ini menjadi bangsa yang akan mengenal Kristus dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dan segala kebijakan, aturan-aturan yang ada di bangsa ini biarlah boleh berjalan sesuai dengan yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Sebentar ya Tuhan, kami akan kembali kepada aktivitas maupun peristirahatan kami. Berkati kami dalam peristirahatan kami Tuhan. Dan kiranya Bapak, esok hari kami boleh bangun kembali, untuk kami boleh kembali kepada aktivitas pelayanan kami dengan sukacita yang baru, dengan kekuatan yang baru. Kami bersukacita, kami berbahagia, karena kami sudah bersekutu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan jawab sesuai dengan yang Tuhan kehendaki dan sesuai dengan waktunya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih hambanya Kak Hiti Hulu buat doa syafaatnya, pelayanannya yang luar biasa. Oke, tiba saatnya pada malam hari ini. Zainal udah ambil dokumen sambil berjalan. Mohon open kamera semuanya, on cam. Jadi bagi yang baru join, gimana nih Pak Ketua? Saya kembalikan kepada Pak Ketua ini. Apa ada pengumuman dulu atau baru yang join mau memperkenalkan diri supaya kita lebih mengenal satu dengan yang lain? Perkenalan diri dulu Kak, biar nanti kalau apa tuh pengumuman nanti selesai pengenalan diri Kak. Oke. Baiklah. Oke teman-teman yang paling ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, mungkin ada yang baru join pada malam hari ini, boleh diperkenalkan dirinya. Jadi nggak usah lah kalian minta saya untuk memperkenalkan diri, soalnya aku udah stok lama, muka lama juga udah tua banget di sini. Silakan, mungkin dari mana dapat linknya, dari mana, dan kenal dari mana gitu aja, nama, status, jangan hobi ya. Itu saudari ini boleh ini. Siapa? Ini nih, saudari ini. Silakan. Iya, silakan Bu. Nini Yanti, Telung Banua. Kak, kalau tel ini pasti Telung Banua. Iya. Halo. Kurang besar suaranya dia. Salam. Halo. Halo. Jangan malu-malu, langsung suaranya kurang besar. Jangan malu-malu deh, jangan malu-malu. Jangan engkau malu-malu. Halo Nini. Lo bilang lo.
Ya mungkin lagi apa itu namanya? Mungkin lagi nggak bagus jaringan. Oh itu dia itu. Hai Nini cantik. Halo? Halo. Mungkin dia sedang mempersiapkan daripada ini waktunya Ya, gimana? Ya. Jaringan di sini kurang bagus. Makanya jaringannya bagus karena malam. Bisa diikat nggak jaringan itu? Sabar ya teman-teman, kita tunggu dulu ini nama cantik ini. Mau perkenalkan diri biar kita tahu juga dia dari mana. Dapat link dari mana. Halo Mbak Nini. Oke, mungkin sambil juga nunggu ya. Mungkin lagi biar nanti jaringannya kita berdoa supaya jaringannya stabil, jaringannya tetap kita ikat dalam doa. Biasanya ikat pakai kaleng-kaleng. Mungkin bagi yang mau join siapa lagi ini? Aku lihat dulu muka-muka. Izin live duluan nih, terima kasih. Oke, Bang Raffi, thank you. Kakak Syukurlasi. Syukurlasi itu sudah stok lama itu. Oke, ini Kak Fajar ini, Kak Fajar. Hah? Pendeta. Gimana? Gimana Bang Adrianus? Bapak Pendeta Fajar. Oh, itu yang aku bilang tadi. Silakan Kak Fajar. Fajar Gumil. Tidak ada Pak. Apa? Suaranya Udai. Halo, Cik. Oke, siap. Shalom. Halo. Shalom. Perkenalkan, nama saya Fajar Gumilang. Saya berasal dari Solo. Saya bisa mengenal PSP ini salah satu dia pasang bergabung itu. Izin bergabung sama Kak Meli. Boleh, saya hanya orang-orang saja yang boleh masuk. Ternyata orang-orangnya juga boleh masuk. Terima kasih buat mengizinkan saya masuk atau bergabung dengan ibadah pada malam hari ini. Sangat terima Pak Adrianus, Pendeta Adrianus, ya. Teman-teman, malam. Terima kasih sudah menyaksikan ibadah pada malam hari ini dan sudah meluangkan waktunya bersama-sama untuk memuji Tuhan. Semoga ke depan, bukan hanya malam ini, minggu depan bisa join kembali. Oke, thank you Firman. Siapa lagi? Binar. Ada ya? Ada tadi enggak? Binarialo. Gimana? Hai. Halo, selamat malam. Di sini pasti banyak yang kenal saya lah ya. Enggak kenal. Aku enggak kenal. Stok lama. Iya, aku baru join di sini sih. Cuman saya dapat link ini dari Kak Meli, terus itu dibagikan Kak Damai Jai. Jadi makanya saya bisa join pada malam hari ini. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Salam kenal. Nama saya itu Binaria Laguna. Salam kenal ya. Jabate. Kakak Mili nggak perlu lah, udah kenal pun. Oke, terima kasih. Terima kasih adikku yang cantik, yang imut. Oke, mungkin inilah komunitas kita. Kalau misalnya Kak Binar mau join lagi, mau ibadah, silahkan. Tidak menutup kemungkinan siapa saja yang mau join beribadah bersama-sama, dipersilahkan. Selanjutnya ini kembali kepada Kak Nisa, siapa tadi ini?
Udah keluar dia ya? Kak. Bagaimana ini? Sedih sekali nih aku keluar dia. Oke, mungkin jaringan belum, doa kita masih belum. Oh, belum. Kan ini tadi yang tidak di, soalnya aku penasaran sekali sama adik cantik. Iya. Itu dengerin suara HP jaringan. Udah Gini bisa aja. dengar suaranya. Bentar, gini aja. Salam. Kalau ya, shalom. Ya, perkenalkan namaku Linianti Telambanua dari Kacamata Sabo. Ya, desanya Lawiran. Oh, Lawiran. Iya. Kalau boleh tahu, aku bisa join malam ini dapetin dari mana ya? Dari Ade Desi. Oh. Iya, dari kawan. Ade Desi. Cuman itu. Baik, Selamat terima bergabung ya. kasih. Selamat bergabung di ibadah kita. Mungkin jangan hanya malam ini ya, aku lihat muka cantik. Muka cantiknya, semoga ke depan juga ya. Minggu depan selalu join, kasih senyum yang manis, yang indah, supaya saya selalu tertarik dan saya susah move on. Oke, terima kasih. Salam kenal adik-adikku yang paling cantik, yang paling baik. Sekarang dari cowok-cowok, soalnya dari tadi siapa ya? Itu Faumakheda. Oh, berarti ini sesama kita ya. Ini memang bagus ini Faumakheda. Bisa babi-babinya, Bu. Terima kasih waktunya. Perkenalkan, saya Faumakheda Jebua. Saya dari Selatan. Asli orang Gomo. Saya salah satu dari Gomo. Salah satu ya, Kita Fajar. Terima kasih ya. Ya, jadi saya bisa bergabung di grup ini ya. Awalnya dari Kak Zainal Artahia ya. Jadi saya minta untuk bergabung di grup komunitas OSBK itu. Jadi saya komunikasi baru. Ya, terima kasih. Sekarang saya di Jawa Barat, di Bandung. Saya alumni Sekolah Alkitab Palembang tahun 2020. Iya, 2020. Iya. Ya, sekian. Terima kasih. Kalau status ya begitulah. Status begitu. Ada status begitu ya? Oke. Ya, statusnya begitu. Ya, Mahasiswa diterjemahkan sendiri ya. Aku jadi mumet tuh. Kalau status begitu bagaimana ini? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Salam kenal Faumakheda Jebua dan selamat bergabung dan selamat datang di OSBK. Dan semoga tidak bosan-bosan untuk beribadah. Jangan memandang orang. Kalau memandang orang pasti bosan. Tapi pandang Tuhan yang akan bertemu di dalam iman komunitas kita. Oke? Siapa lagi ya? Siapa yang pegang bunga ini? Siapa? N ini? Itu stok lama. Stok lama. Siapakah dia? Enggak tahu, Pak. Kalau stok lama boleh open kamera kan? Siapa tahu aku mengenalnya. Ternyata ini diri. Oke, terima kasih banyak. Siapa lagi ya? Kayaknya ini udah muka-muka lama ya. Oke, kalau masih belum ada ya, Mas ini merasa diri baru join, silakan diperkenalkan. Saya nggak ada lagi ya. Oke, baik, saya kembalikan kepada Pak Ketua dan Zainal. Siapa tahu ada pengumuman, dipersilahkan.
Oke, Shalom, selamat malam semuanya teman-teman. Kami sebagai pengurus OSBK berterima kasih buat teman-teman yang berpartisipasi uang duka kemarin, dan malam hari ini saya akan mau share di Zoom ini untuk pengeluaran atau uang masuk kita di OSBK ya, yang diberkati Tuhan juga. Kami berterima kasih ya, semoga Tuhan selalu membalasnya berlimpah-limpah. Oke, kita akan mau saksikan. Halo. Oke, ini ya teman-teman, uang ini di bulan, ini di bulan Februari, uang duka untuk Kak Karisman Zagete sebesar 350, dan partisipasi untuk saudara junior 250. Total jumlah pengeluaran di bulan Februari itu 600.000. Pengeluaran di bulan April, uang duka untuk saudari Mesti Jaya 300, untuk saudari Tri 100, karena berhubungan juga dia selalu membantu kita selama ini. Pakainya ya kita harus bantu ya untuk memberikan supaya dia tetap semangat, karena apalagi tim media. Jumlah pengeluaran kita sebesar 400. Catatan atau keterangan. Kemarin saya udah izin sama Kak Damai karena ada yang mendadak di kampung, akhirnya saya kirim sebesar 500.000. Tapi jangan khawatir teman-teman, saya akan mau mengembalikan uang OSBK itu, karena kepercayaan itu jangan sampai hilang di dalam kepribadian kita. Dan yang kedua, pengurus OSBK yang masih belum membayar iuran OSBK itu, khususnya saudari Audren 50, sisa uang duka dari Mesti Jaya ditambahkan di rekening OSBK sebesar 50. Sisa saldo keseluruhan OSBK kalau saudari Audren sudah membayar uang itu atau iuran partisipasi kita waktu dibentuk OSBK sebesar 747.000. Itu sisa saldo kas OSBK teman-teman. Jika ada teman-teman yang mau bertanya kenapa banyak pengeluaran atau ada uang masuk, ya bisa nanti cek saya, karena saya bendaharanya di sini. Teman-teman, jika ada yang mau memberi yang mau memberikan persembahan, bisa ditransfer melalui rekening OSBK, dan saya yang memegang ATM OSBK. Sekian dan terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu kita selama ini dalam pelayanan, rekan-rekan. Semoga Tuhan selalu memberkati saudara baik dalam pelayanan dan terlebih-lebih dalam pekerjaan. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Damai Zai. Iya. Selamat malam teman-teman semuanya. Shalom. Iya. Pertama kita bersyukur ya kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya. Sampai jam segini kita masih ada kesempatan Tuhan berikan kepada kita. Semua karena kebesaran Tuhan-Nya, khususnya bagi komunitas OSBK. Dan selanjutnya kita berterima kasih juga. Bang Adrian sudah keluar ya. Saya bersyukur ya, atau kita semua bersyukur atas pelayanan teman-teman di komunitas kita OSBK, baik dan Bang Adrian sebagai pembicara di malam hari ini, Kak Happy Hulu sebagai pendukung kita sangat memberkati sekali, dan juga Kak Meli sebagai worship leader. Saya berkata, biarlah Tuhan yang membalas buat teman-teman semuanya kebaikan pelayanan teman-teman. Ya. Secara jasmani kita tidak bisa, tapi berkat Tuhan lebih melimpah kalau kita mendoakan teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih buat pelayanannya, yang semangat dalam melayani, dan Tuhan pakai teman-teman di sana. Ya. Yang kedua juga buat teman-teman yang sudah join, ya terima kasih banyak tuh sudah meluangkan waktunya buat kita malam hari ini.
Semoga teman-teman terus diberkati melalui komunitas yang lain, ya. Dan pesan saya, janganlah berhenti-henti sekalipun ini online, berhenti-henti untuk terus menggali firman Tuhan, dan jangan berhenti untuk mengenal Tuhan dalam hidupnya. Ya, dan juga khususnya kepada teman-teman yang baru bergabung, terima kasih, ya, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semuanya, dan kalau ada kerinduan mau sama-sama diberkati di komunitas ini, ya, untuk lebih dekat lagi kepada Yesus Kristus, silakan japri kita teman-teman, japri si Zainal atau mungkin teman-teman yang lain, maka kita akan gabungkan di grup. Dengan pesan saya, kita punya grup, ya, dengan penuh peraturan, ya. Kita ada grup ini tapi ada peraturan, ya, tidak sembarangan saja. Itu hanya pesan saya. Dan juga malam ini saya juga bersyukur, ya teman-teman, ya khususnya kepada saudara Pentakosta dan juga siapalah teman-teman yang lain yang sudah mendukung kita, ya, dalam partisipasi komunitas kita ini, ya. Terima kasih Brother Pentakosta. Senyumlah sedikit lah. Agak kulihat wajahnya agak kayak nggak rela, ya. Rela nggak ini? Ya, terima kasih. Oh, rela. Ya, terima kasih. Terima kasih Brother Pentakosta atas bantuannya, partisipasinya bagi saya. Saya tetap mengingat-ingat teman-teman di sana, khususnya kepada Pentakosta, ya. Jadi termotivasi saya dalam memimpin grup ini. Kenapa? Karena di dalam grup ini ada banyak teman-teman yang mendukung, ya, kepada Pentakosta. Semoga Tuhan yang membalas Penta dan juga teman-teman semuanya. Dan sekalipun tidak bisa membalas, ya, depan kalau kita ketemu, setidaknya saya bisa traktir kita makan mie ayam atau makan bakso, ya. Oke, terima kasih Pentakosta, Tuhan memberkati dirimu di sana. Dan yang kedua, teman-teman, komunitas kita ini sudah ada rencana untuk nanti mengunjungi teman-teman di Nia Suta. Nah, ini program saya, dan mari teman-teman dukung saya ini dengan penggalian dana, ya. Dananya memang sudah kita tetapkan, tapi bagusnya lebih besar dananya, tapi kita minimalkan saja di situ dananya, ya. Jadi perlu kami sampaikan supaya ada dukungan dari teman-teman semuanya ketika nanti kami buat surat ini dan proposal, setidaknya teman-teman mendukung kami dalam penggalian dana. Tidak secara paksa. Setidaknya kalau kami sudah kasih tahu, berarti kami mau minta dukungan teman-teman. Tapi kalau kami tidak kasih tahu, mungkin teman-teman berkata, apalah guna kami, kan? Nah, jadi kami berpikir untuk harus kasih tahu sama teman-teman semuanya, ya. Dukung saya dalam komunitas ini, teman-teman, ya, supaya komunitas ini lebih maju lagi, ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kembali kepada Kak Meli. Oke, terima kasih buat pengumumannya. Kedua, mungkin nggak ada lagi lah, ya, yang harus kita bahas, dan nggak ada lagi yang perlu kita pertimbangkan, mengingat waktu sudah menuju setengah 10, dan pasti mata ini sudah mengantuk. Dan kalau ada yang mau melanjutkan aktivitas, mau belajar, mau nonton, mau ngerjain skripsi dan lain sebagainya, silakan dilanjutkan, waktunya masih sedikit. Biar langsung doa syafaat lah, ya. Doa syafaat sih, doa penutup. Langsung pakai doa aja, ya, doa penutupnya, soalnya Bang harus lagi fit. Oke, mari kita menutup ibadah kita ini dengan bersyukur kepada Tuhan, ya. Mari tutup mata, siapkan hati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih dan cinta Tuhan yang semakin mengalir dalam hidup kami. Bagaikan sungai yang tak pernah berhenti, bagaikan sungai yang tidak pernah kering. Sehingga begitu juga dengan kegiatan kami di malam hari ini. Kegiatan kami ini terus berlanjut, sebab karena Tuhan telah menyertai. Tuhan sudah bercampur tangan, baik dari pengurusnya dan juga bahkan para anggotanya, ya Tuhan Yesus.
Bapa di surga, kami bersyukur semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan, semuanya karena kebesaran Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Malam ini kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan menjadi kemuliaan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami hamba-Mu berdoa bagi teman-teman kami yang telah Tuhan percayakan melayani di malam hari ini, baik yang memimpin pujian, membawa kami memuji Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan, yang mau menyampaikan kebenaran firman dalam setiap kehidupan kami, dan juga kepada pendoa syafaat kami. Ku serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan, membalas berlipat ganda kebaikan mereka di malam hari ini. Pelayanan mereka tidak akan sia-sia, tetapi menjadi kemuliaan Tuhan, dan menjadi juga berkat bagi dirinya sendiri, dan juga bagi komunitas juga bagi para anggota-anggotanya yang sudah join dan bahkan yang masih belum join dimanapun mereka berada. Tuhan terus memberkati. Tak tertinggal mereka kebenaran firman Tuhan. Ingat-ingatkan mereka untuk terus lebih dekat lagi kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa bagi para pengurus, Tuhan terus memberkati, pakailah kami di dalam memimpin grup ini, sehingga ke depan cita-cita kami akan tercapai dan terkabulkan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa, hamba-Mu berdoa bagi rencana kami ke Nias Utara ya Tuhan. Secara jasmani kami tak mampu, kami kekurangan. Namun kami percaya Tuhan mendatangkan orang-orang yang Tuhan percayakan, yang Tuhan pakai di dalam memberkati kami ya Tuhan Yesus. Sehingga dana yang kami butuhkan akan tercukupi, akan datang sendirinya. Sebab karena Tuhan yang membutuhkan, yang memberikannya bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Juga hamba-Mu juga berdoa bagi teman-teman yang juga kami meminta dukungan partisipasi mereka. Tuhan gerakkan hati mereka, pakai mereka dalam menyalurkan berkat-Mu sehingga mereka juga belajar untuk memberi dan mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami ini. Kami akan istirahat. Kami percaya Tuhan terus bersama dengan kami. Kegiatan kami selanjutnya. Ketika kami istirahat, kami tidak tahu apa yang akan terjadi bagi kami. Namun kami percaya Tuhan terus bersama dengan kami, menyertai kami, sehingga pagi hari esok nanti Tuhan, kami kembali membuka mata kami dan melakukan kegiatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Cinta kasih dan anugerah Tuhan menyertai kehidupan kita. Damai sejahtera yang daripada Tuhan. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah, memberkati pekerjaanmu, memberkati kuliahmu, memberkati pelayananmu, memberkati usahamu, dan memberkati juga keluargamu, baik yang engkau makan, minum, dan pakai, yang engkau perlukan dalam hidupmu ini, akan Tuhan terus berikan, akan Tuhan terus sanggupkan dan cukupkan, sampai selamanya. Terima kasih Bapa di surga. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kami akan terus diberkati. Terimalah berkat ini. Hanyalah daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, selamat kita. Yang percaya, mari kita sama-sama katakan. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus